البدء علانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يوسن العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا وعليكم الحسنى ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal salah al-jasad wa ruh wa taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana sahih badanana saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. يقول الله تعالى في القرآن أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di majlis yang penuh barokah, majlis ilmu, majlis yang insyaallah kita hadir di dalamnya mendapatkan cucuran rahmat, barokah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk satu majlis ilmu itu lebih afdal daripada salat, puasa, haji dan berbagai ibadah lain. Kenapa? Karena dengan ilmu ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya kalau mau ibadah kita terima, paling kagak kita punya dua. Yang pertama ilmu dan ikhlas. Ilmu dan di majlis ilmu ini kita dapat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum, apakah ingin seorang kalian antakuna lahu jannatun, memiliki kebun, ay bustanun, jannah di situ maknanya bustan, kebun.
min nakhilin kurma wa a'nabin anggur tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawah kebun-kebun itu sungai. Masya Allah. Kebunnya korma, anggur, rindang, di bawahnya sungai-sungai ngalir. Kita bayangin tuh. Ademnya kayak apa, segernya kayak apa. Banyak yang dihasilkan dari kebun itu. Fihas min kulli samara. Pada kebun itu ada samarun, buah-buahan min kulli samarat, dari berbagai buah. Anggurnya macam-macam. Ya, ada anggur anu, nggak tahu itu nama-nama anggur. Korma gitu juga. Ada sukar, ada ajwa, ada apa? Rutop, banyak korma. Wah, kalau panen kayak apa itu? Karena subur. Udah ada sungai, aliran sungai di bawahnya. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia mempunyai keturunan yang masih lemah. Maknanya lemah, auladun sighar, anak yang masih kecil, la yaqdiruna alaih, yang mereka enggak punya kesanggupan, masih kecil. Artinya kebunnya banyak, tanamannya cukup, ya, menjanjikan. Anaknya pada kecil-kecil tapi belum bisa nerusin, ya. Fa asabaha i'sarun, tiba-tiba ditimpa oleh angin yang sangat kencang, angin topan. Rihun syadidun, rihun syadidatun. Fa asabahul kibaru fa dha'ufa minal kibari anil kasbi. Dianya tua, punya anak kecil yang belum sanggup nerusin. Kebun yang hebat tadi, ya, yang rindang, subur segala macam, ditimpa oleh angin yang keras, angin topan. Fihi narun, untuk angin bawa api lagi. Kebakar gak? Habis. Itu kebun yang indah, yang banyak buah-buahannya, korma, anggur, ludes. Anaknya masih kecil-kecil, dianya udah tua. Akhirnya nonton deh, si anak nggak bisa berbuat apa-apa karena masih kecil. Si bapak yang udah tua ngeliat kebun yang hangus ludes ditimpa oleh angin topan yang bawa api, mengandung api. Habis itu harapan, nggak ada yang bisa diselamatkan, ya. Wafaqduha ahwaju ma kana ilaihi, maka kehilangan tuh yang diakibatkan oleh angin panas yang membakar itu lebih sangat dia butuhkan atasnya. Maknanya enggak punya apa-apa di kemampuan karena udah habis. Kalah sama itu api, dilalap ke kebun semua. Wa baqiya huwa wa auladuhu azizatun mutahayyirin. Tinggallah dia bersama anak-anaknya tadi dalam keadaan lemah, bingung, udah lemah bingung, la hilata fihi, enggak ada daya bagi mereka. Wa hadza tamsilun, ini merupakan satu gambaran linafaqatil murai wal man, bagi orang yang menafkahkan riya dan mengungkit-ungkit. Jadi orang udah sedekah, banyak-banyak sedekahnya, tapi dia sedekahnya riya, infaknya riya, ngungkit-ngungkit, nyakitin hati yang nerima. Fi zihabiha, di dalam hilangnya itu pahala. Itu gambaran. Udah asyik punya kebun yang banyak, rindang, ada air,
Ketika nungguin panen, dia udah tua. Bakalan hasilnya buat anak-anak yang masih lemah kecil. Tiba-tiba datang angin besar, hapusin tuh semua hasilnya. Gak dapat nol. Udah nol, anaknya masih kecil. Gak ada yang bisa diharapin. Begitulah orang yang menginfakkan hartanya ria dan mengungkit-ungkit. Gak dapat hasil di sana. Mana dia? Saya udah ngimpakin sekian ratus juta, sekian juta, puluhan juta, ratusan juta. Seumur hidup saya sering bersedekah. Tapi di sana nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena ria. Nggak ada ilmunya. Dia pikir boleh aja nyebut-nyebut sedekah. Dia pikir boleh aja ngagulan sedekahnya. Padahal itu yang menghancurkan pahala. Makanya gitu yang azan udah sedekah, infak udah jangan yang itu lupain aja udah. Ngomongin jangan, apalagi nyakitin orang yang kita habis. Nol, bukan nol lagi, nol. Wa adamu naf'iha ahwaju ma yakunu ilaiha fil akhirah. Padahal dia lebih butuh tuh di akhirat, tapi nol pahalanya, nggak ada manfaat. Jika di akhirat dia butuhkan dalam bentuk pahala, ridho Allah yang sebetulnya bisa menghantarkan dia ke surga, tapi nol, nggak ada hasil, nggak ada faedahnya itu infak tadi. Wa an Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas meriwayat menafsirkan tuh ayat seolah-olah nih wa li rajulin amila bit ta'ati tsumma ba'asa lahu syaitan fa'amila bil ma'asi hatta uhriqa a'maluhu. Gambaran buat seorang yang beramalan, yang melakukan ketaatan, wajib taat. Tsumma ba'asa lahu syaitan. Kemudian datengin oleh setan dia, dibisikin sama setan. Fa'amila bil ma'asi. Udah amalnya banyak, tiba-tiba bermaksiat. Hatta uhriqa a'maluhu. Atau hatta ahraqa a'malahu. Sehingga maksiatnya itu membakar, merusak amalannya. Kumpulin amal. Ya. Di ujung-ujungnya kena jebakan setan. Dia berbuat apa itu? Maksiat. Dia zina, dia mabok, mati lagi zina, mati lagi mabok. Habis kan itu. Amalan-amalan saleh. Ya, di akhirnya ditutup dengan kematian su'ul khotimah. Karena matinya lagi bermaksiat. Itu gambarannya yang tadi. Kayak orang punya kebun, udah enak, tiba-tiba dianya udah tua, nggak ada harapan lagi buat garap dari awal lagi, udah tua, udah umur 80, anaknya juga masih kecil-kecil, nggak bisa nerusin. Ya. Hah? Iya masih kecil. Ya Allah. Kesimpulannya, ya, kalau kita infak ikhlas karena Allah. Kedua, mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada ketaatan tidak dirusak dengan mengikuti bujuk rayu syaitan sehingga menutup hati kita dengan kemaksiatan. Makanya kan Sayyidina Utsman mengatakan bahwa seorang mukmin itu dalam kehidupannya dia harus punya rasa takut. Yang pertama min kibalillah, dari jurusan Allah. Khawatir jangan sampai Allah cabut imannya waktu mati. Ayyakhuza minhul imana waqtan maut. Sampai Allah ambil nyawanya ketika imannya ketika mati. Min kibali syaitan, dari jurusan syaitan jangan sampai ayyubtilahu amalahu salih.
Jangan sampai setan ngebatalin amal kita yang soleh. Harus ya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita dari bujuk rayu syaitan, godaan syaitan dengan memperbanyak baca ta'awuz. Kalau pagi nggak bisa banyak zikir, kalau sore nggak bisa banyak zikir, paling nggak 3 jangan tinggalin. Nih, atau nggak 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Kalau min syarri ma khalaq kan termasuk makhluknya termasuk syaitan. Ya. Syaitan itu anak buahnya iblis. Ya. Kalau iblis kerjanya ngejerit doang. Nyuruhin pasukannya, godain dia. Kalau iblis mah ya rajanya tuh. Iblis ngejerit itu 4. Teriak kenceng sewaktu dilaknat oleh Allah. Diperintahkan sujud sama Nabi Adam kagak mau, akhirnya kan dilaknat. Jadilah dia makhluk yang terlaknat ila yaumil qiyamah. Iblis. Wa kana minal kafirin. Iblis. Satu tuh. Menjerit kenceng. Tahu jeritannya kayak apa itu. Pokoknya kesel beeng deh. Yang ketiga, hina itu, ketika diturunin ke dunia. Tadi kan kana minal jin. Dia termasuk jin, termasuk malaikat ya. Ya. Apa ayat yang Allah perintahkan sujud kepada Adam, fasajada illa iblis. Ya. Maka malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis asalnya itu dalam kumpulan malaikat di sorga. Tapi karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana saya mesti sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah sedangkan saya dari api? Lebih mulia amal. Sombong nih, minal mutakabbirin. Akhirnya dilaknat, kemudian diusir. Ya turun ke bumi. Jerit lagi. Yang ketiga, hina wulida nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jeritnya ketika dilahirkan Nabi Muhammad. Aras pada girang. Semua makhluk pada girang ketika lahirnya Nabi kita Muhammad. Ya. Fahtazal arsyu tarafan wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara wa amtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 3 kali. Ya. Goyang arsy karena mendapat kabar gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, dan dia bergembira sehingga gembiranya itu arsy pakai goyang, arsy yang agung, arsy yang besar goyang girang kayak kita lagi mahalul qiyam kan girang gitu ya Nabi salam, nggak sadar itu saking asyiknya larut ya. Nggak apa-apa arsy aja begini apalagi cuman kita, betul nggak? Karena girang ya. Kursinya Allah bertambah wibawa, bertambah kokoh. Langit bercahaya terang benderang menghiasi kelahiran Nabi Muhammad dengan terang benderang. Semuanya tuh ya. Wamtala'atis sama penuh, imtala itu mana penuh. Wamtala'atis sama ya, anwar. Langit penuh dengan cahaya. Terang deh kalau ente ada saat itu. Langit terang benderang. Cahaya dari timur ke barat. Ya. Tiang-tiang Romawi itu yang kokoh-kokoh di kerajaan Romawi rubuh. Api yang ribuan tahun dinyalain nggak pernah mati karena dikawal terus. Mau padam masukin lagi, mau padam. Tuhannya Majusi. Ribuan tahun tuh api nggak pernah padam. Tiba-tiba dimasukin bara api, bahan bakar,
nggak mau nyala, nggak mau nyala ketika kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Ni'ma 'abdul Mustafa zul muru'i wal wafa fadli Ahmad ma akhfa syarqa wal mag. Terjemahin sendiri deh ya. Terjemahin sendiri. Dulu lagu juga nanti. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Malaikat pada bergemuruh mengeluarkan suara tahlil, tamjid, istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, astagfirullah. Gemuk. Ya. Cuman iblis doang yang sedih. Iblis doang yang mewek. Iblis doang yang marah. Iblis doang yang kesel. Makanya kalau kita peringatin Maulid Nabi itu yang kesel iblis. Ya, kita lagi Maulid nih, lagi karena cinta sama Rasul, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur Nabi Muhammad, lagi girang-girangnya kita, lagi sedang mengenang kelahiran Nabi Muhammad dengan mahadul qiyam, kita pada senang, semua pada senang. Iblis doang yang kagak. Ya, iblis. Hah? Iya, iblis yang nggak demen. Benar nggak? Orang iblis jerit. Iya. Ya. Yang keempat, iblis menjerit. Ina unzilat Fatihah, suratul Fatihah. Waktu turun surah Fatihah. Makanya jangan tinggalin surah. Kayak sholat kita wajib baca Fatihah. Sholatnya 1000 rakaat, Fatihah 1000. Makanya disebut sab'ul matani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Kali pertama Fatihah, kali kedua Fatihah. Kecuali si masbuk deh. Kalau masbuk ditanggung, kesian ya masbuk ya. Ini enggak wajib Fatihah. Ya. Kadzalika kama bayyana ma dzukira. Seperti itulah sebagaimana Allah terangkan apa yang disebut tersebut, sebagaimana yang jelaskan yang tersebut. Yubayyinullah. Ini Allah yang jelasin. Lakumul ayat, bagi kamu ayat-ayat. Allah terangkan ini ayat-ayat bagi kalian. La'allakum tatafakkarun. Agar kita berpikir, fata'tabirun, supaya kita mengambil ibrah dari ayat ini. Jangan sampai amalan kita hancur dengan sebab riya, sum'ah, ngungkit-ngungkit. Malam tahajud orang kagak tahu. Capek lo bangun tahajud. Orang lagi sedang-sedangnya enak tidur, kita jam 2. Dapatlah dengan taufik Allah 10 rakaat. 10 rakaat kan 5 kali sholat tuh. Pagi ketipu kita sama syaitan. Pasang status di WA, di Facebook. Alhamdulillah malam tahajud 10 rakaat. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Ayo. Ya enggak? Emang gue tanya lu semalam tahajud. Pakai pasang di status. Walaupun mulainya dengan alhamdulillah. Dia pikir kalau mulainya dengan alhamdulillah lalu menginformasikan itu, nggak masuk tuh sifat ujub, nggak masuk tuh sifat riya, nggak masuk tuh sifat apa? Memberitahukan kepada orang bahwa dia semalam habis sholat. Ayo, rentan ikhlas kalau kita iklanin kita punya kebaikan. Kalau kita iklanin kita punya ibadah itu rentan apa? Rentan riya. Kalau dagang nggak apa-apa ya. Batu lu pasang 100 kali aja ada beli gitu ya. Dia murid lihat doang pada nanya kagak pada takut. Nonton doang, ajib Ustaz, cakep Ustaz, beli dong. Bantu Ustaz beli dagangan gitu. Alasan nggak hobi, beli buat yang hobi kasih gitu. Itu yang beli kasih Ustaz yang demen gitu. Jadi
baik. Asal nggak beli kasih ustaz lagi yang pakai. Cakep tuh. Nah ini nggak apa-apa, nggak ada urusan riak di situ ya. Dagang namanya. Hah? Iya. Kayak pasang statusnya nggak apa-apa, bebek. Pelanin nggak apa-apa. Selalu kita pasang niat yang baik. Nyari rezeki yang halal, pasang niat yang baik. Bagaimana tuh? Dagangnya jujur, kalau dapat untung bagi-bagi barokah tuh. Walaupun belum kerjain, tetap kita pasang di sini yang baik. Hari malam mau tahajud, hari malam mau baca Quran, kalau punya rezeki mau sedekah, mau infak, ada lagi mau umroh, mau haji, terus niat yang baik-baik. Niat jelek, cengkerin. Pulang ngaji ya, kali-kali agak gembrong, kali aja ada perempuan situ menggodain, itu niat jelek. Jangan niat jelek ya, pokoknya niat jelek tuh buang. Kalau niat baik pasang, walaupun azam, jatuhnya azam tuh cita-cita, secara bahasa itu disebut niat juga, tapi secara hakikat itu namanya azam. Karena hakikat niat ya muncul maksud langsung kerjain bareng, kayak sholat Allah itu niat. Kalau puasa azam, tapi niat juga disebut secara bahasa. Ya, wudu niat yang benar tuh. Saya niat wudu kan sambil itu kan. Tapi kalau bermaksud baik di sini ngerjain ntar itu azam. Tapi masuk niat secara bahasa. Makanya orang bilang pasang niat. Jadi pasang azam kan nggak bisa gitu. Nggak enak ngomongnya. Pasang azam. Azam apaan tuh? Ya, azam nama orang apa ya? Kata Imam Abu Hanifah, Hambali ya. Ya bunaya enwil khair. Wahai anakku, niatlah yang baik-baik. Suruh niat yang baik-baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Karena kamu senantiasa di dalam kebaikan selama niatmu baik. Jadi kalau niat kita baik terus, kita berada di kebaikan. Kenapa? Allah tuntut. Ya. An-niyah mautiyah, niat itu kendaraan. Kalau orang nggak niat, nggak siapin kendaraan. Kalau nggak siapin kendaraan, nggak nyampe ke Solo. Nungguin Ayub ngajak, kagak. Nungguin ngajak, kagak. Ini ngajak juga kagak. Ya udah, Anda pasang niat aja deh. Ya, siapin kendaraan sampai ke Solo. Kalau Allah izinkan, semuanya kan kalau Allah. Tapi udah siapin. Biayanya udah, bekalnya udah, mobilnya udah, hotelnya, itu namanya pasang niat yang baik ya. Umroh gitu juga, haji gitu juga, berbuat baik segala macam juga harus pasang niat. Mudah-mudahan ya, pasang nih yang baik, yang jelek jangan. Kalau yang jelek spontanitas terjadi, buru-buru kita tarik diri ya, buru-buru kita cabut, tinggalin. Wallahu a'lam. Tumben speaker ini dengung-dengung nih, apa kupingnya ada lagi dengung. Hah? Habis apa? Oh pantas sih suaranya. Ngomongnya nggak enak, bong. Saya pikir kuping saya kebanyakan obat juga, saya minum obat pagi, siang, obat itu tuh dari dokter saya habisin sebulan. Kuping lagi ngop. Udah ya, udah Isya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامه الفاتحة.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu bima huwa ahluh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa awzak. Hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم ارنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزة ومناما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.